anggota kepolisian yang bertugas di Polres Cirebon Kota berinisial Bribtu CH diduga melakukan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak tirinya. Senin 26 September 2022, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman menjelaskan, terkait hal itu Bribtu CH telah diamankan Satreskrim Polresta Cirebon dan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arif mengungkapkan, kasus dugaan kekerasan ini telah dilaporkan ibu korban ke Polresta Cirebon pada 25 Agustus 2022. Kemudian, ibu korban kembali membuat laporan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anaknya pada 5 September 2022. Atas laporan tersebut, Bribtu CH sudah diamankan Satreskrim Polresta Cirebon sejak 6 September 2022. Satu hari kemudian, yaitu 7 September 2022 pelaku langsung ditahan setelah pihak Polresta Cirebon mendapatkan hasil visum. Selain tindak kekerasan fisik, ternyata korban pun diduga mengalami kekerasan seksual yang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Arif mengatakan, Polresta Cirebon tidak ingin terburu-buru dalam penanganan kasus tersebut. Pihaknya ingin penanganan kasus ini secara hati-hati demi kepentingan dan perlindungan korban. Polresta Cirebon pun berkomitmen melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, sekalipun pelakunya merupakan oknum anggota polisi dan memastikan penyidikan yang dilakukan telah mengikuti norma-norma yang ada. Bahkan, Arif mempersilahkan kepada seluruh pihak untuk melakukan pengawalan terhadap kasus tersebut. Rekan-rekan, tadi sebagaimana saya sudah sampaikan, di sebelah kiri saya juga ada Pak Bima dari Komisi Pelindungan Anak Provinsi Jawa Barat. Tadi sebagaimana sudah saya sampaikan pada kesempatan press release, saya menguraikan mulai dari awal terjadinya laporan, langkah penanganan, maupun juga fakta hukum yang kemudian sudah kita dapatkan sampai dengan hari ini. Artinya, dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan, Polresta Cirebon tidak tebang pilih atas penanganan perkara ini. Kita buktikan bahwasanya tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan, dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara, sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini adalah komitmen kami. Nah, terkait dengan transparansi, kami membuka ruang bagi teman-teman media, seluruh halayak yang ada, untuk sama-sama kita melihat proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik unit PPA Satreskrim. Saya pun juga berkomitmen apabila memang terjadi pelanggaran oleh penyidik, kita akan melakukan tindakan. Ini adalah komitmen kita, artinya proses penyidikan biarkan berjalan sebagaimana norma yang diharapkan, termasuk juga memberikan rasa keadilan. Polresta Cirebon juga membuka ruang terhadap fakta-fakta baru, baik oleh ibu maupun keluarga korban. Termasuk jika ada fakta-fakta terkait obat-obatan yang diberikan pelaku kepada korban yang saat ini fakta tersebut tidak ditemukan oleh tim penyidik. Atas perbuatannya, Bribtu CH pun dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15-20 tahun penjara. Terkait peristiwa ini, ibu korban mengadukan kasus tersebut ke Hotman Paris Hutapea dan videonya diunggah di akun Instagram pengacara kondang tersebut. Hotman Paris 911, hari ini Senin tanggal 26 September dihebohkan lagi kedatangan seorang ibu. Seorang ibu, ya, katanya putrinya sejak kelas 4 SD telah korban kekerasan seksual. Disuruh nonton video porno. Diduga alat kelaminnya juga dipegang-pegang. Bahkan kemudian akhirnya melakukan hubungan disetubuhi anak kecil ini, ya, dan itu sudah berlangsung lama. Tragisnya lagi, yang melakukan itu adalah dugaannya adalah bapak tiri yang adalah bertugas sebagai dia adalah ya oknum polisi di mana? Oknum
Di mana? Di mana? Polres Cirebon Kota. Cirebon Kota. Terus jadi ada 2. Jadi sudah bikin laporan polisi, ya. Awalnya penganiayaan, tapi kemudian sudah ada visumnya. Kemudian terbuka ternyata bukan hanya penganiayaan, tapi juga sudah kekerasan seksual yang diduga sangat keji, ya, diduga sangat keji. Memang oknum polisinya masih ditahan ya Bu ya, masih ditahan, sudah ditahan, tapi ibu ini datang ke Hotman 911 karena ada pertanyaan, ya, kok agak kasusnya agak lambat, ya, dan juga waktu anak ini di BAP tidak boleh didampingi ibunya. Bahkan sesudah selesai BAP, anak ini merasa ketakutan, ya, dan juga dia mempertanyakan di pihak mana psikolog yang juga ikut mendampingi waktu BAP, ya. Seorang anak kecil tidak boleh didampingi oleh ibunya, oke? Ya, jadi ini benar-benar mohon perhatian dari Bapak Kapolda Jawa Barat dan juga Kapolresta Cirebon, ya. Kapolres yang dia di BAP di mana? Cirebon Kabupaten. Ibu, di mana? Cirebon Kabupaten. Kapolres Kabupaten, dan tentu kami sangat memohon juga perhatian dari Bapak Kapolri dan Kadif Propam Mabes Polri agar kasus ini bukan hanya masalah pelecehan seksual yaitu dugaan persetubuhannya yang diproses, tapi juga ternyata juga dikasih obat, semacam obat apa? Dikasih pil, apakah itu obat perangsang kita nggak tahu, tapi yang membuat anak ini katanya halusinasi, emosi. Jadi ada satu dugaan penganiayaan sudah lama, dugaan dikasih pil, ketiga dugaan persetubuhan terhadap anak. Anak ini masih mulai jadi korban pada saat kelas 4 SD. Dari umur 9 tahun. Kelas 4 SD umur 9 tahun sampai Sekarang 11 tahun. sudah, jadi sudah 2 tahun lebih anak ini jadi korban pelecehan seksual dari ayah tirinya yang adalah oknum polisi di Polresta Cirebon. Cirebon Kabupaten Kota. Apanya? Cirebon Kota dinasnya. Dinasnya di Cirebon Kota, ya. Tapi BAP-nya sudah dilaksanakan di Polresta. Cirebon Ya Bu, Kabupaten. gimana? Ya Bu ya? Ya? Kabupaten. Ya. Inilah berita sangat menghebohkan hari ini. Mohon perhatian dari petinggi semua kepolisian. Salam Hotman 911. Dalam video yang beredar luas tersebut, ibu korban mengatakan bahwa anaknya mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan ayah tirinya sejak usia 9 sampai 11 tahun. Bukan hanya itu, menurut pengakuannya, anaknya itu juga dicekoki obat-obatan oleh ayah tirinya yang mengakibatkan halusinasi dan emosi yang tak terkendali. Islahuddin, Suara Cirebon, melaporkan.